Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas satu disiplin ilmu yang dipelajari oleh seluruh pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia, khususnya kami di Pondok Pesantren An-Nahdhah Makassar, yaitu ilmu hadis. Apa itu ilmu hadis? Kalau kita melihat kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita, itu mendefinisikan ilmu hadis beragam definisi, tapi sebenarnya substansinya sama. Sebelum kita masuk ke pembahasan ilmu hadis atau definisi ta'rif ilmu hadis dari segi istilah atau istilahan, maka terlebih dahulu kita akan membahas hakikat ilmu hadis. Kalau kita melihat ilmu hakikat itu dalam usul fikih ada 3. Yang pertama adalah ada hakikat lugawiyah, ada hakikat syar'iyah, ada hakikat urfiyah. Demikian juga dengan setiap disiplin ilmu, itu pasti akan ada definisi-definisi itu. Dari segi loga, ilmu hadis ada 2 suku kata, itu ilmun dengan al-hadis. Ilmu dengan al-hadis. Ilmu atau ulum. Ilmu itu bentuk mufrad, tunggal. Kalau ulum adalah bentuk jamak taksir. Ilmu ulumun, kalau dalam ilmu bahasa Arab, ulum itu adalah bentuk jamak taksir kasra yang mengikuti wazan fu'ulun. Jamak taksir kasra itu kalau kita melihat definisi-definisi itu hitungannya 10 ke atas atau juga 11 ke atas. 3 sampai 9 atau 3 sampai 10 itu namanya jamak taksir qillah. Ya. Kalau 11 ke atas itu namanya jamak taksir kasra. Ya, di antara wazannya fu'ulun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun. Jadi kalau ada jamak taksir mengikuti wazan ini itu namanya jamak taksir kasra. Ilmun atau ulum itu kita sudah tahu, bahkan sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu ilmu, pengetahuan. Ya. Sedangkan al-hadis atau hadis secara bahasa lugatan maknanya al-jadid, sesuatu yang baru. Secara syar'i atau definisi secara istilahan itu beragam pendapat ulama yang dikemukakan oleh para ulama kita. Kalau menurut ulama mutakaddimin, dalam disiplin ilmu hadis atau dalam ilmu keislaman itu ulama yang hidup sampai abad ketiga Hijriyah. Ya. Kalau ulama mutaakhirin itu setelahnya, ya, abad ketiga, ya, abad keempat sampai seterusnya. Itu namanya ulama mutaakhirin. Kalau ulama mutakaddimin itu yang hidup sampai abad ketiga Hijriyah. Apa itu ilmun? Ya buhatsu fihi an kaifiyati ittisalil ahadithi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haitsu ma'rifati ahwalir ruwatiha dhabtan wa adlan, wa min haitsu kaifiyati sanadi ittisalan wan qita'an. Jadi ilmu hadis adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dari segi keadaan para periwayatnya, kedobitan, keadilan, dan dari bersambung tidaknya mata rantai dalam sanad. Nah, itu menurut ulama mutaqaddimin. Kemudian ada juga menurut ulama yang lain, terutama disebutkan dalam kitab ini, bahwa anna ilmal hadithi, sesungguhnya ilmu hadis itu huwa ma'rifatul qawaidi, adalah mengetahui kaidah-kaidah, ya, aturan-aturan allati yatawassalu biha ila ma'rifatir rawi wal marwi, yaitu mengetahui kaidah-kaidah yang menyampaikan kepada para periwayat atau al-marwi yang diriwayatkan, itu matan hadisnya. Wa qala ba'duhum, dan ada juga ulama yang berpendapat huwa ilmun biqawanina yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni, yaitu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang diketahui dengan aturan-aturan itu keadaan sanad, ya, keadaan sanad dan matan. Apakah sanad itu diterima atau sanad itu ditolak, ya, dan keadaan matan, apakah matannya itu diterima apa tidak. Ya, itu namanya ilmu hadis. Jadi kalau kita melihat definisi ini, maka syarat daripada hadis itu harus ada sanad dan harus ada matan. Apa itu sanad? Sanad adalah silsilatur rijali al-muwasilatu lil matni, silsilah para periwayat hadis yang menyampaikan, yang sampai kepada matan. Sedangkan matan adalah ma intaha ilaihi sanadu minal kalami, yaitu apa yang menjadi penghabisan dari sanad. Ya, misalnya hadis haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'idin al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a al-Qamata bin Waqqasin al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu alal minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, kalau kita lihat teks hadis ini, maka mulai dari haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair sampai kepada sami'tu Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu alal minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Itu namanya sanad. Itu silsilah dalam hadis, dalam silsilah para periwayat hadis yang sampai kepada matan atau sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, ketika sudah sampai kepada Nabi, qala atau yaqulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setelahnya itu baru disebut sebagai matan. Jadi matan di sini adalah innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa sampai seterusnya. Jadi itu definisi ilmu hadis. Sekarang mengapa kita belajar ilmu hadis? Ya, kita belajar ilmu hadis oleh karena hadis itu merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Al-Quran sumber hukum yang pertama, yang kedua adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang bisakah kita membaca hadis tanpa mempelajari ilmu hadis? Ya, bisa saja.
Apalagi saat ini hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya sudah tercatat. Kalau ada hadis yang tidak tercatat yang disampaikan oleh orang saat ini, itu bisa dipastikan sebagai hadis yang palsu, hadis maudhu. Kenapa? Karena semua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tercatat di dalam kitab-kitab para ulama. Ya, ada Al-Muwatta Malik, ya, Muwatta Malik, ada Sahih Bukhari, Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan seterusnya. Itu semua sudah tercatat. Ya, ada kitab-kitab yang standar yang 9, Kutubu Tis'ah, ada kitab yang 6, kitab standar 6, Kutubu Sitta. Ya. Tetapi dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibutuhkan satu disiplin ilmu. Bagaimana memahami hadis Nabi? Itulah ilmu hadis. Ya. Mengapa demikian? Karena jarak antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita itu sangat jauh. Oleh karena itu kita butuh penjelasan-penjelasan dari para ulama-ulama kita. Demikian juga dengan Quran. Quran juga kita butuh penjelasan dari para ulama. Sahabat butuh penjelasan dari Nabi. Kemudian dari sahabat punya murid namanya tabi'in, yang diajar langsung oleh para sahabat Nabi. Kemudian para tabi'in ini juga punya murid namanya tabi'in, sampai seterusnya turun-temurun sampai kepada ulama-ulama kita saat ini. Ya. Inilah mata rantai keilmuan yang seperti ini yang tidak putus, yang berkembang, terutama di kalangan orang-orang pesantren, tidak putus. Jadi apa yang disampaikan oleh guru-gurunya itu juga yang disampaikan kepada kita saat ini. Oleh karena itu langsung membaca teks hadis tanpa ada bimbingan dari guru, apalagi kita tidak menguasai satu disiplin ilmu namanya ilmu hadis, atau dalam Al-Quran ilmu tafsir atau ulumul Quran, maka itu bisa kemungkinan besar, ya, bahkan bisa dipastikan pemahaman kita akan dekat sekali dengan kekeliruan. Ya, kecuali kalau kita sudah sampai pada taraf, ya kalau tidak sampai pada taraf mujtahid, ya saat ini sudah mustahil kita sampai kepada mujtahid mutlak. Ya, sampai kepada taraf ya mendekati mujtahid lah, dalam artian segala disiplin ilmu dalam kajian keislaman kuasai ilmu balaghah, kuasai ilmu kawaidul arabiyah atau kawaid bahasa Arab, nahwu sharaf, kuasai mantik, kuasai ilmu tafsir, usul fikhinya, kemudian ilmu hadis, ya demikian seterusnya. Ya. Oleh karena itu disinilah kita melihat, karena hadis itu merupakan sumber hukum Islam yang kedua, maka kita harus mempelajari ilmu hadis. Karena dengan mempelajari ilmu hadis itulah baru kita bisa paham dengan baik sampai kepada matan hadis. Karena proses antara hadis yang diterima melalui jalur sanad, kemudian matanya lagi itu dipelajari, bisa kita ketahui kalau kita betul-betul menguasai ilmu hadis. Ya, tentu pasti akan didukung dengan kitab-kitab tarikh. Ya, misalnya Tahdhibul Kamal yang ditulis oleh Al-Mizzi. Ya. Ada Tadribur Rawi, ada Tahdhibut Tahzib, demikian seterusnya. Ya, atau kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Ya, kitab-kitab yang membahas antara ketercelaan atau pujian terhadap para ulama-ulama hadis yang meriwayatkan hadis itu. Itu semuanya sudah dicatat oleh para ulama-ulama kita. Ya. Kalau kita tidak pernah belajar ilmu hadis, ya pasti kita tidak akan paham ya dengan baik, tidak akan sampai pada taraf itu. Ya, disitulah pentingnya kita mempelajari ilmu hadis. Kemudian sebelum kita melangkah jauh kepada ilmu hadis, pembahasan terkait berbagai istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis, terlebih dahulu saya akan mempertegas apa yang dimaksud dengan hadis. Ya.
Tadi di awal sudah disinggung bahwa ada definisi, ada hakikat lugawiyah, ada hakikat syar'iyah, ada hakikat urfiyah atau istilah syar'iyah atau istilah secara pengistilahan. Kalau hadis dari segi bahasa tadi sudah disinggung adalah al-jadid, sesuatu hal yang baru. Sekarang kalau dari segi istilah, hadis adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan. Apa yang disandarkan atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaulan, baik itu berupa perkataan, au fi'lan atau perbuatan, au taqriran atau persetujuan, au sifatan khulqiyatan wa khuluqiyatan atau sifat akhlak, sifat jasmaniyah, khulqiyah, jasmaniyahnya Nabi, atau dan khuluqiyah, akhlaknya Nabi. Jadi dalam terminologi hadis ini secara istilah yang dikaji adalah diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait akwal Nabi, terkait af'al Nabi, perbuatan Nabi, terkait takrirahnya Nabi, persetujuannya Nabi, terkait sifat-sifatnya Nabi. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama adalah qaulan, perkataannya Nabi. Perkataan Nabi di sini adalah sesuatu yang langsung disabdakan oleh Nabi, diucapkan oleh Nabi melalui lisannya. Ya, qaulan. Biasa juga disebut dengan sunnah qauliyah atau hadis qauliyah. Ya, sabda Nabi langsung diucapkan oleh Nabi. Ini selalu diawali dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kita menggunakan misalnya Nabi, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kemudian ada af'al, fi'lan, ya, sunnah fi'liyah atau hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kemungkinan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang membahasakan adalah sahabat. Ya, yang membahasakan adalah sahabat. Ketika Nabi melakukan sesuatu atau praktik ibadah tertentu, para sahabat melihat, maka di saat itulah para sahabat ini membahasakan dengan bahasanya sendiri. Ya, ini juga disebut sebagai hadis. Ya, hadis Nabi tapi sifatnya fi'liyah, perbuatannya Nabi. Tapi lafaz-lafaz dari hadis itu bisa ada pelafalan dari sahabat, ya, dengan melihat apa yang dilakukan oleh Nabi, ya, namanya fi'liyah. Kemudian ada takririyah. Takririyah ini adalah ketetapan atau persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifatnya perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Sahabat melakukan sesuatu lantas disaksikan atau dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi menetapkan itu sebagai sesuatu hal yang boleh dilaksanakan. Itu namanya takririyah. Sunnah takririyah adalah sunnah yang mendapat persetujuan dari Nabi, ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bisa dua model. Yang pertama sifatnya sebagai apresiasi. Nabi memuji langsung apa yang dilakukan oleh sahabat itu. Misalnya ketika Nabi melaksanakan sholat, di belakang ada dalam sholat jamaah, di belakang para sahabat yang ikut sholat, setelah Nabi bangkit dari ruku, yang di belakang satu sahabat di belakang itu ada yang membaca bacaan tidak atau bangkit dari ruku dengan bacaan yang lain, yaitu Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Yang selama ini yang dibaca adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ternyata sahabat itu baca yang lain, dia sendiri yang bikin-bikin, yang buat-buat. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah selesai sholat, ya, Nabi balik ke belakang dan sambil mengatakan manil mutakallim, ya, siapa yang tadi itu yang membaca yang lain? Langsung angkat tangan, ana ya Rasulullah. Ya,
saya ya Rasulullah. Tapi ternyata Nabi SAW tidak melarang sahabat itu, ya, apalagi sampai mencaci, menyalahkan. Tapi justru Nabi memuji, ya, dengan mengatakan ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan. Ya, saya melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba untuk mencatat kamu sebagai orang yang pertama dalam buku catatannya. Jadi ada apresiasi, ya, ada apresiasi. Seperti juga misalnya sahabat melaksanakan salat sunat wudhu, itu diapresiasi oleh Nabi. Tapi ada juga yang kedua, tipe yang kedua, Nabi mendiamkan. Ya. Misalnya ketika Nabi SAW masuk ke salah satu masjid, di situ salat maghrib. Di situ di masjid itu ada sahabat yang melaksanakan salat sunat sebelum maghrib. Nabi melihat itu. Nabi melihat. Ya. Apa yang terjadi? Sampai selesai salat maghrib, sampai Nabi pulang, Nabi tidak menegur sahabat yang melaksanakan salat sunat sebelum maghrib tadi itu. Membiarkan saja. Ya, artinya Nabi mendiamkan. Apa artinya? Ini artinya bahwa perbuatan itu dibolehkan oleh Nabi SAW. Sebab tidak mungkin seorang Nabi melihat para sahabatnya ketika melakukan sesuatu hal yang keliru, yang tidak benar, akan dibiarkan oleh Nabi SAW. Pasti akan ditegur. Tapi peristiwa ini Nabi ternyata membiarkan. Berarti perbuatan itu boleh dilaksanakan. Karena seorang Nabi tidak mungkin melihat, tidak mungkin membiarkan melihat umatnya, sahabatnya melakukan sesuatu hal yang salah, yang melanggar ajaran agama. Jadi ini boleh dilaksanakan. Bahkan dalam hadis yang lain, setelah berselang beberapa lama peristiwa itu, Nabi mengumumkan Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Liman yasha, bagi yang mau. Berarti di sini yang tadi dasarnya adalah Nabi, para sahabat melakukan salat sunat sebelum maghrib, lalu dilihat oleh Nabi, kemudian Nabi tidak melarang, tidak juga menyuruh, membiarkan begitu saja, berarti pertanda sesuatu hal yang boleh. Tapi lama kelamaan Nabi ternyata menyuruh Sallu qabla al-maghrib, 3 kali diulangi, salatlah sebelum maghrib, ya, liman yasha, bagi yang mau. Ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini namanya takririyah, ya, persetujuan Nabi. Kemudian yang terakhir adalah sifatan khuluqiyatan, yaitu sifat jasmaniyah. Nabi tinggi. Tingginya Nabi dengan postur tubuh Nabi itu seimbang, sehingga kelihatan gagah perkasa. Ada orang yang tinggi tapi kurus, Nabi tidak seperti itu. Ada orang yang gemuk tapi pendek, ya, Nabi tidak seperti itu. Seimbang antara tingginya Nabi dengan postur tubuhnya, sehingga kelihatan gagah perkasa, ya, sangat wibawa. Nabi gagah, ya, Nabi rambutnya begini, itu namanya jasmania. Ya. Kemudian ada khuluqiyah, akhlaknya Nabi, bagaimana caranya Nabi makan, bagaimana cara Nabi berkomunikasi sama orang lain, ya, bagaimana Nabi bergaulnya dengan sesama manusia, ya, bergaulnya dengan sesama muslim, bergaulnya dengan non muslim. Semua Nabi SAW memperlihatkan keteladanan yang sangat luar biasa, ya, keteladanan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW yang secara qauliyah, ya, yang langsung disabdakan oleh Nabi SAW, misalnya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berakhlaklah yang baik terhadap sesama manusia. Nabi. Jadi terkait akhlak, inilah yang titik penekanan dari ajaran Nabi SAW. Akhlak kepada Allah sebagai sang khalik, pencipta alam ini, pencipta kita semua. Kemudian akhlak dengan sesama umat manusia. Ini akhlak inilah yang harus kita teladani, yang dimaksud di dalam ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
itu adalah terkait akhlak, budi pekertinya Nabi, bukan hal-hal yang sifatnya jasmania tadi itu. Meskipun ada juga orang yang meniru jasmania, tapi itu bukan sesuatu hal anjuran yang harus dilaksanakan. Beda dengan akhlak. Akhlak memang kita dituntut untuk mengikuti. Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada hari akhir dan seterusnya, itu harus menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Teladan, titik penekanan di sini adalah akhlaknya Nabi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, saya diutus sebagai penyempurna akhlak. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutus Nabi Muhammad itu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya. Jadi titik penekanan di sini adalah akhlak. Inilah yang harus kita teladari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kurang tepat kalau mengedepankan sesuatu hal yang jasmania, yang bentuknya fisik, tapi akhlak rusak. Ya, akhlaknya kurang baik. Mengikuti gaya berpakaiannya Nabi, tapi akhlaknya, perkataannya kasar, menyinggung orang lain. Ya, setiap kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya adalah sesuatu hal yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Ini kurang tepat. Ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali, ilmu hadis adalah ilmu yang berbicara tentang kaidah-kaidah sehingga kita bisa mengetahui keadaan sanad dan matan. Apakah sanad itu makbul atau mardud, ditolak, atau matan itu diterima makbul atau tidak diterima. Ya, itu wilayah kajian daripada ilmu hadis. Saya rasa untuk kesempatan ini cukup sekian. Wallahul hadi ila siratil mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.